Perseteruan antara bintang sinetron Lucky Alamsyah dan pakar telematika Roy Suryo kini memasuki babak baru. Kamis 17 Juni 2021, sang artis mendatangi Polda Metro Jaya dan menjalani pemeriksaan terkait dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan oleh pakar telematika Roy Suryo. Menjawab 20 lebih pertanyaan dari penyidik, sang artis pun diminta memberi klarifikasinya perihal kronologi kejadian penyerempetan mobil yang diduga memicu konflik panas dengan Roy Suryo pecah. Lantas mungkinkah Lucky juga akan melapor balik Roy Suryo terkait insiden tersebut? Selamat pagi. Iya, hari ini sudah dilakukan klarifikasi. Hari ini saya sudah datang berdasarkan permintaan dari pihak kepolisian untuk klarifikasi. Saya sudah mengikuti prosedurnya dan untuk selanjutnya kita ikuti saja proses selanjutnya dan mudah-mudahan ini semuanya bisa menghasilkan yang terbaik. Nanti saya ingat ya, saya ingat beneran. Jadi nanti silakan tanya aja kepada pihak yang berwajib di sini, kepolisian. Pokoknya saya sudah menjalani dengan sebagai warga negara yang baik. Mudah-mudahan ini juga tidak berkembang kemana-mana lagi dan bisa menghasilkan yang terbaik untuk semuanya. Lebih dari 20 mungkin? Saya kurang ingat, mungkin bisa jadi. Pokoknya hari ini saya cuma mau bisa bilang bahwa hari ini semuanya berjalan dengan baik, pihak kepolisian juga baik melayani kami, pertanyaannya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apa saja pertanyaan yang pekerjaan yang lain itu di luar ini semua. Jadi sekali lagi terima kasih udah nunggu ya, mudah-mudahan nanti akan berjalan. Jadi agendanya klarifikasi dan sudah dilakukan oleh Mas Lucky, sudah selesai. Kita tunggu proses selanjutnya. Sekitar 20. Kita Iya. lebih kepada apa, kalau boleh tahu isinya kan? Kronologisnya, lebih ke kronologis. Oh enggak, ini hanya klarifikasi aja dan sebagai warga negara yang baik, Mas Lucky memenuhi panggilan untuk klarifikasi dan sudah dilakukan. Apakah ada rencana lapor balik ya? Enggak ada. Sementara itu, versi kronologi penyerempetan mobil yang memicu konflik antara Lucky Alamsyah dan Roy Suryo masih menyisakan tanya perihal versi cerita mana yang paling benar. Pasalnya, antara versi cerita Lucky dan Roy memiliki perbedaan yang jauh. Alih-alih menghadapi proses hukum pasca dilaporkan oleh Roy Suryo, Lucky Alamsyah justru diam-diam mengutas sikap lain. Benarkah Lucky telah mengadukan persoalan penyerempetan mobil ke pihak kepolisian? Kan ini sudah dipegang oleh pihak kepolisian ya, jadi kita nunggu aja dari pihak kepolisian. Ini sudah masuk, saudara Roy Suryo sudah mengajukan laporan, kemudian sudah menjadi perhatian dari pihak kepolisian, ya kita menunggu aja dari pihak kepolisian. Kecelakaannya sudah dilaporkan juga oleh Mas Lucky. Kita menyerahkan pada hukum, Mbak. Jadi makanya Mas Lucky, yang dilakukan oleh Mas Lucky adalah melaporkan kecelakaannya ke pihak kepolisian. Baik-baik aja kok, semuanya baik-baik aja ya. Berarti nggak ada ganti rugi kayak gitu, nggak ada ya minta ganti rugi? Nggak ada kayaknya, nggak akan. Ya, semuanya baik-baik aja kok. Ya, kalau soal barang bukti segala itu tanya sama tim lawyer aku, semuanya itu karena diurus dan sekarang yang tadi kembali lagi bahwa ini sudah masuk ditangani oleh kepolisian. Jadi supaya awas kak. Jadi untuk hal yang menyangkut soal proses hukum dan juga yang lain-lainnya itu semua kembali tunggu aja nanti dari pihak kepolisian nanti yang akan. Ini kan sekarang prosesnya sudah di polisi, jadi kita menunggu aja dari pihak kepolisian. Kita serahkan ke proses yang sedang berlangsung, kita serahkan ke pihak polisi aja. Karena mereka yang sekarang udah lagi handle, kita sebagai warga negara yang baik, Mas Lucky akan mematuhi apapun yang disarankan oleh pihak kepolisian. Kalau itu permintaan dari pihak kepolisian, tentunya akan diikuti. Di sisi lain, Roy Suryo yang merasa nama baiknya tercemar lantaran unggahan status Lucky di sosial media, kabarnya akan membuka pintu damai jika Lucky memenuhi syarat permintaan maaf yang diajukannya. Lucky diminta untuk meminta maaf kepada seluruh masyarakat, baik secara langsung maupun lewat sosial media, dan permintaan maaf yang dituliskan di atas materai. Lantas seperti apa juga tanggapan Lucky mengenai hal itu?
Syarat saya waktu itu ya sudah saya sampaikan ada 3 syarat. Membuat pernyataan maaf di atas materai, kemudian dia meminta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia, bukan ke saya, tapi seluruh rakyat Indonesia karena unggahannya yang sudah membuat gaduh, dan dia menghapus cerita yang masih ada di highlightnya, dan dia mengunggah lagi cerita versi yang sebenarnya. Sebenarnya itu apa? Saya yang diserempet, dan kemudian dia malah marah-marah, dia mukul kaca dan sebagainya, itu diunggah. Saya dan kuasa hukum akan mempertimbangkan untuk mediasi, tapi kalau sampai sekarang, ini yang namanya kontradiksi. Dia masih memainkan peran ya antagonis ya, sesuai dengan peran-perannya di sinetron itu ya gitu. Nah kalau dia masih begitu, ya terus terang saja kuasa hukum saya nanti harus mempertimbangkan ulang untuk mediasi kalau itu terjadi. Kita tunggulah persoalannya ditangani oleh Polda. Soalan pidana khusus ini, memang ini harus saya laporkan karena ini sudah membuat contoh yang tidak bagus bagi masyarakat ya. Seseorang kemudian dengan mudah mengunggah hate speech ya, karena ada hate speech-nya ini ya, jadi dia menyatakan tidak mengerti adab lah, itulah mantan menteri. Nanti kita lihat aja prosesnya nanti ya. Sementara saya nggak bisa bicara apa-apa, pokoknya sementara saya diminta datang kemari untuk klarifikasi aja. Itu aja. Sementara ini dulu ya. Pokoknya yang saya jalani sekarang hari ini cuma seperti itu. Semuanya berjalan dengan baik ya. Dan mudah-mudahan juga semuanya juga akan berakhir dengan baik. Itu aja. Ya. Terima kasih semuanya ya. Bilang mengganggu itu tidak membuka komunikasi itu gimana? Oh itu nggak baik. Pokoknya itu aja sebentar. Kita ikuti prosesnya, mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Terima kasih.